Referensi mulai Sudah ada kelompok yang siap? Silakan ambil alih untuk share screen. Ibu. Ya, silakan. dari D9 apakah boleh duluan? B apa D? D, Ibu, D9. Oke, silakan tampilkan halaman depan dulu ya, yang tim NIM dan kelompok. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ke atas dulu, Dek. Sudah terlihat, tapi ke atas dulu. Baik, silahkan D9. Baik, Ibu, saya izin untuk presentasi. Kami dari kelompok D9 dengan anggota dari NIM 99 hingga 102. Adapun nomor 1 itu hitung berapa jam yang diperlukan agar infus habis seluruhnya dengan kecepatan infus yang diminta adalah 125 ml per jam. Kita ketahui bahwa infus NaCl yang tersedia sebanyak 1 liter dan ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk infus habis seluruhnya dengan kecepatan 125 ml per jam. Adapun rumus yang kita pakai itu volume infus dibagi kecepatan infus mili per jam, yaitu 1000 mili dibagi 125 mili, jadinya 8 jam. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 bisa diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan pertanyaan yang kedua, yaitu pemilihan pelarut, volume pelarut, dan PUD dari sediaan injeksi antibiotik ini. Nah, untuk nama obat yaitu Augmentin, berisikan amoxicillin dan juga asam clavulanat 500 mg. Untuk rute pemberian ada dua, yaitu IV dan Evedrip. Untuk yang IV, itu pelarutnya yang digunakan 10 ml aqua pro injeksi atau WFI, diberikan dalam waktu 3-4 menit. Kemudian untuk rute IV drip itu pelarutnya yaitu normal salin atau NaCl diberikan dalam 50 ml, diberikan dalam waktu 30-40 menit. Untuk BUD dari sediaan ini yaitu sama-sama stabil dalam suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Baik, untuk nomor 2 sekian. Untuk nomor 3 terkait dengan etiket sesuai dan pencatatan obat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan etiket yang diberikan kepada pasien. Yang pertama diberikan pada tanggal dan waktu pencampuran 20 November 2024 pada jam 6
50 dan waktu kadaluarsa jam 7.10. Kemudian etiket kedua diberikan pada tanggal dan waktu pencampuran pada tanggal 20 November 2024 pada pukul 14.50 dan waktu kadaluarsanya pada pukul 15.10. Kemudian yang selanjutnya yaitu etiket yang diberikan pada waktu pencampuran tanggal 20 November 2024 pada pukul 22.50 dan waktu kadaluarsanya 23.10. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah untuk pencatatan. Dalam pencatatan pemberian obat diberikan kepada pasien dengan nama Nyoman Komang dengan tanggal lahir 1 November 1974, berjenis kelamin perempuan dengan nomor rekam medis yaitu 0123 yang berada di ruangan tulip. Untuk alergi obat tidak ada. Untuk obat yang diberikan dengan nama injeksi amoxicillin clavulanat atau Augmentin itu dengan dosis 500 mg diberikannya 3 kali sehari melalui injeksi intravena mulai dari jam 7 pagi dan diparaf oleh Dr. Rina. Untuk tanggal waktu pemberiannya pada tanggal 20 dan 21 pada jam 7, 3, jam 7 pagi, 3 sore, dan juga jam 11 malam. Kemudian untuk infus NaCl diberikan dosis 1000 ml dengan frekuensi diberikannya setiap 8 jam dengan rute melalui infus intravena dimulai ketika pukul 7, 3 sore, dan juga 11 malam pada tanggal 20 dan 21. Mungkin sekian dari kami. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu dengan base. Ya. Mohon izin share screen, Bu. Ya, silakan. Baik, mohon izin di sini kami dari kelompok B9 akan mempresentasikan LK yang telah diberikan. Baik, untuk perhitungan berapa jam yang diperlukan agar infus habis seluruhnya dengan kecepatan infus yang dimintai adalah 125 ml per jam. Diketahui bahwa volume infus yaitu 1000 ml, kemudian kecepatan infus yang diminta itu 125 ml per jam. Untuk waktu habisnya, waktu sama dengan volume infus per kecepatan infus, di mana waktu sama dengan 1000 ml per 125 ml per jam, sehingga didapatkan waktu habisnya itu 8 jam. Kemudian pemilihan pelarut, volume pelarut, dan BUD sediaan injeksi antibiotik secara IV. Yang pertama itu untuk pelarut WFI, water for injection, volume pelarut yang digunakan yaitu 10 ml. Kemudian BUD dari sediaan yaitu sediaan direkonstitusi harus digunakan segera mungkin, yaitu dalam waktu 20 menit pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Sediaan sampai 8 derajat Celcius. Selanjutnya untuk penggunaan pelarut NaCl, volume pelarut yang digunakan yaitu 50 ml, di mana BUD-nya sediaan yang sudah direkonstitusi harus digunakan segera mungkin dalam waktu 20 menit dan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Sediaan dapat bertahan hingga 24 jam jika disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian untuk selanjutnya ada mengenai etiket di mana yang pertama yaitu etiket Augmentin untuk ruangannya ruangan 1 pada tanggal 20/11/2024
Untuk nama pasiennya itu Nina Komang, usia 50 tahun, dengan obatnya yaitu Augmentin, pelarutnya yaitu Aqua Pro injeksi, dengan konsentrasi 600 mg per 10 ml, tampilannya itu jernih atau keruh, untuk suhu penyimpanan 25 derajat Celcius, jam rekonstitusi jam 6, untuk penggunaannya jam 6 lebih 1 menit, kemudian BUD-nya kurang dari sama dengan 20 menit setelah cek konstitusi, dan maksimal penggunaannya yaitu pada 6.20. Baik, untuk selanjutnya, ya. Baik, selanjutnya untuk waktunya masih tetap sama, kecuali di sini jam konstitusinya itu pada jam 22.00, kemudian untuk jam penggunaannya itu 22 lebih 1 menit, dan BUD-nya maksimal sampai 22.20. Kemudian lanjut pada etiket NaCl 0,9%, di mana untuk nama obatnya itu sendiri yaitu infus NaCl 0,9% 1000 ml. Untuk konsentrasinya 0,9%, tampilannya jernih, suhu penyimpanannya itu 25 derajat Celcius, jam rekonstitusinya jam 6, kemudian jam penggunaannya jam 6 lebih 1 menit. Untuk BUD-nya kurang dari sama dengan 24 jam. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu mengenai pencatatan pemberian obat. Nomor RM-nya 001, kemudian nama pasiennya Nyonya Komang dengan umur 50 tahun, tanggal lahirnya tidak diketahui, terus ruangan kamar nomor 1 dan tanggal masuknya pada tanggal 20 November 2024. Yang pertama, pada tanggal 20 November 2024 diberikan obat Augmentin dengan dosis 600 mg per 10 ml dengan rute intravena dan diberikan sebanyak 3 kali sehari 1 vial. Adapun jam rekonstitusi yang pertama yaitu jam 6 dan jam pemberiannya yaitu jam 6 lebih 1 menit. Kemudian yang kedua jam rekonstitusinya yaitu pada jam 14.00 dan jam pemberiannya pada jam 14 lebih dari 1 menit. Dan yang ketiga jam rekonstitusinya itu jam 22 lebih jam 22 dan diberikan pada jam 22 lebih 1 menit. Kemudian untuk yang kedua pada tanggal 21 November 2024 diberikan infus NaCl dengan dosis 1000 ml dan diberikan rutenya melalui infus, dan jam rekonstitusinya itu jam 6 dan jam pemberiannya jam 6 lebih 1 menit. Ini Bu, Ya, untuk presentasinya sudah. ya. Apakah bisa Saya persilakan untuk yang mau bertanya, adik-adik juga catat notulensinya ya. Saya harap kalian mencermati ya. Ada beberapa yang saya cermati di sini di etiket ternyata ya rata-rata. Nah, coba mungkin teman-temannya dulu deh. Saya persilakan dulu ya teman-temannya, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan.
Jadi sebenarnya saya karena sebelumnya itu belum pernah melihat etiket yang ada di rumah sakit untuk infus dan injeksi, jadi saya masih ada sedikit bingung untuk etiket yang dibuat itu, apakah misalnya dia di injeksi itu dikasih 3 kali dalam waktu 3 kali. Nah, apakah dia etiketnya itu per satu apa ya per satu pemberian injeksi atau misalnya dia boleh satu etiket itu langsung diisi dia 3 kali gitu misalnya Ibu. Apa harus terpisah tiap pemberian atau bisa dijadikan satu gitu? Misalnya kalau dalam 1 hari itu mungkin injeksi atau infus yang diberikan itu lebih dari 1 kali. Begitu Ibu. Kalau dia tunggu dulu. Oke. Made Gede Ari Kusuma, silakan bertanya dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Tadi Diangga bertanya terkait etiket. Nah, saya ingin bertanya sedikit terkait soal kasus dan juga pemberian. Nah, waktu presentasi kelompok penyaji menyatakan bahwa untuk perhitungan NaCl yang digunakan itu akan habis dalam waktu 8 jam. Dan di form pencatatan itu infus baru diberikan tanggal 21 November. Nah, mungkin karena sedikit berbeda dari pemahaman kelompok saya, apakah pemberian infus itu dilakukan sehari setelah pemberian antibiotik atau infus ini diberikan sebagai rute untuk membantu pemberian antibiotik seperti itu. Nah, dan terkait soal, karena di soal dinyatakan hanya tersedia 1 liter, apakah itu maksudnya hanya 1 buah atau 1 botol 1 liter atau ukuran yang tersedia 1 liter, namun untuk jumlahnya bisa menyesuaikan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, coba dipersilakan dulu deh sama kelompok yang mau menjawab dulu. Setelah itu baru nanti saya. Silakan dari B9 atau D9. Izin berpendapat, Ibu. Mohon izin, Ibu, apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky, izin menjawab pertanyaan dari Gangga. Tadi saya izin konfirmasi dulu untuk pertanyaannya. Ketika injeksinya itu harusnya diberikan 3 kali, apakah etiketnya bisa diberikan 1 per 1 kali pemakaian atau bisa dijadikan 1? Kalau dari pendapat kelompok kami, bisa sebenarnya kalau misalnya dia dijadikan 1, tapi ketika dalam berurusan dengan injeksi, biasanya itu kan ditempelkan di masing-masing infusnya, dan itu sudah jadi 1 paket gitu. Jadi memang kalau ketika dia terpisah kemasannya begitu, bisa bisa diberikan etiket 1 per 1 begitu, Ibu. Dan untuk pertanyaannya Ari Kusuma, itu perhitungan NaCl akan habis setiap 8 jam. Kenapa baru diberikan di hari selanjutnya? Dan karena isinya 1 liter, apakah hanya 1 liter itu yang diberikan dan selanjutnya tidak diberikan seperti itu kalau tidak salah. Untuk yang pertama itu untuk perhitungannya itu memang benar untuk 8 jam. Tapi dari sepengetahuan saya untuk NaCl akan terus dilanjutkan setiap 8 jam itu akan direfill seperti itu untuk memenuhi kebutuhan cairan dari pasien seperti itu. Bukan hanya menghabiskan dari 1000 milinya itu. Kemudian kenapa baru diberikan di hari selanjutnya? Kalau di kelompok saya diberikan dari awal sih dia, Ibu.
Mungkin juga kalau misalnya untuk pemberian NaCl-nya juga saya baru kepikiran juga kemungkinan juga ketika injeksi amoxicillin sama clavulanat yang ada di Augmentin itu kan sudah mengandung NaCl. Mungkin maksudnya dari kelompok sebelah itu ketika antibiotiknya itu sudah sudah mengandung NaCl atau neutral salin, itu tidak perlu diberikan infus NaCl lagi seperti itu, Ibu. Mungkin sekian pendapat saya dari teman-teman saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan ya satu. Tadi pasti jadi bingung ya, bagaimana dia kan dapat 3x1. Diberi etiket satu-satu kah? Nah, tar dulu ya. Ini kan direkonstitusi. Ya, BUD-nya 20 menit. Untuk yang rekonstitusi ya, Dek, untuk infus NaCl, nah ini saya garis bawahi ya. BUD NaCl itu betul 24 jam setelah dibuka. Ya, kalau dibuka, tapi kalau dia ketemu utuh, jadi harusnya dia BUD-nya mengikuti expire date dong. Begitu dipasang, ya dia dipakai sampai habis. Jadi dia kan tidak keluar dari farmasi dalam kondisi dibuka. Kalau infus NaCl, ya dia dibuka di ruangan. Ya, jadi nggak ada tuh sebetulnya BUD BUD-nya ya 24 jam setelah dibuka, tapi dia langsung dipasang kok kalau NaCl tuh ya. BUD itu adanya untuk rekonstitusi. Jadi kalau untuk infus NaCl adanya expire date sebenarnya. Ya. Nah, BUD untuk si obat rekonstitusi ini kan cuma 20 menitan. Ya. Jadi otomatis harus langsung dipakai. Jadi nggak mungkin sebetulnya di rekonstitusi 3 terus dikasih label. Tiga-tiganya. Ya, jadi pasti akan setiap penggunaan. Nah, saya kasih contoh kalau di lapangan ya. Saya pernah ketemu saya jadikan contoh 2 macam ya. Di dalam kondisi ideal. Kondisi ideal. Contohnya adalah di suatu rumah sakit, kelas VVIP, obat langsung dihandle oleh apoteker ruangan. Sehingga pagi, ya misalnya hari ini pagi, obatnya si A ini, si B ini ya, karena hanya beberapa orang ya dalam satu ruangan tersebut, termasuk rekonstitusinya pasti bisa disiapkan. Ya, pasti bisa disiapkan oleh apoteker, langsung jalan ke ruangan. Pasti kurang dari 20 menit. Ya, itu bisa dikerjakan. Nah, yang kedua adalah kondisi yang belum saya temukan adalah direkonstitusi di instalasi farmasi lalu dikirim ke nurse. Ini jarang saya ketemu. Seringnya apa? Seringnya adalah obat diberikan begitu saja ya dalam keadaan utuh dan diberi etiket ya. Kemudian itu disimpan boleh di ruangan nurse stationnya atau di laci obat si pasien. Kemudian nanti nurse datang rekonstitusi di tempat dan disuntikan. Itu yang paling banyak saya ketemu. Ya, kalau yang pengelolaan dengan apoteker ruangan yang saya pernah ketemu adalah di ruangan VIP. Jadi memang apotekernya ngurusin banget tuh. Pagi dia jalan. Ya karena ruangannya paling satu ini ya, apa istilahnya? Bilanglah satu bangsal, dia yang urus satu ruangan VIP itu mungkin misal ya pasien maksimal mungkin 10. Ya. Jadi dia bisa arrange banget pagi jam sekian dia jalan ketemu ke si pasien A bawain suruh minum. Kalau ada yang mau disuntik nanti bisa bawakan ke nurse-nya minta disuntikan obatnya sudah direkonstitusikan itu bisa ya. Tapi kondisi ketika dalam pasien dalam jumlah banyak biasanya adalah pengambilan obat sehari misalnya infusnya 3, Augmentin ini misalnya 3 itu dalam keadaan utuh loh diserahkan di ruangan. Ya, bisa dititip di ruang nurse atau di laci obat pasien